Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah, yang kami hormati seluruh jamaat sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian pada siang hari ini yakni kajian kitab Durratun Nasihin. Adapun tema pada siang hari ini akan melanjutkan pembahasan mengenai Suratul Ikhlas, Basmalah, dan Mu'awwazatain. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya seputar tema ataupun di luar tema, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, marilah kita simak bersama kajian kitab Durratun Nasihin pada siang hari ini bersama Kiai Haji Zikron Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh dan khususnya jamaah sholat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah, utamanya ya yang adalah para santri yang kami cintai, Tahfidzul Quran dari Basnas Jawa Tengah dan MAJT, kemudian para penggemar Radio Dais yang kami muliakan, kemudian para pemirsa MAJT TV dan TVku yang kami hormati pula. Ini kami akan menjelaskan tentang masalah Suratul Ikhlas, istimewanya Suratul Ikhlas. Rawa Muslimun an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qol. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu taala annahu qol, beliau berkata bahwa Innallaha ta'ala jazza'al Qur'ana wa huwa bitasdidiz zai, dengan tasdid za-nya, jazza al-mu'jamah yang ada titiknya, bimakna qassamahu, dengan makna arti Allah telah membagi Al-Qur'an salah satu ajza'in, ada 3 bagian. Fa'aja'ala qul huwallahu ahad jazza'an wa min ajza'il Qur'an. Allah menciptakan qul huwallahu ahad sampai akhir adalah bagian dari beberapa bagian Al-Qur'an. Wajhu kaunihi, alasan adanya qul huwallahu ahad Allah subhanahu jazza'an min ajza'il Qur'an, yaitu ya juzu ayyakuna bi'tibaris sawab. Jadi boleh ayyakuna alasan menjadi bagian dari Quran itu adalah bi'tibaris sawabi, dengan menghitung pahalanya. Yakni Allah Ta'ala yu'ti qari'a hadis surah, ialah sesungguhnya Allah akan memberi bagi orang yang membaca ini surah, maksudnya surah Al-Ikhlas,
Thawaba qiraati sulusil Qur'an. Pahalanya sebesar pahalanya bacaan sepertiga Al-Qur'an. Min ghairi tad'ifi ajrin, dengan tanpa melipat gandakan pahala ndak. Sudah begitu itu tulisannya. Sama dengan baca sepertiganya Al-Qur'an. Kata qalahun Nawawi, demikian dikatakan Imam Nawawi. Qila, dikatakan juga innal Qur'ana ala salasati anha'in. Sesungguhnya Al-Qur'an itu dibagi atas 3 warna. Macam khususun wa ahkamun wa sifatullahi. Satu adalah kisah-kisah para anbiya, Nabi Adam, Nabi Nuh, beda lagi dengan Nabi Yusuf, beda lagi dengan Nabi Ibrahim, dan para nabi-nabi yang lain. Isinya cerita kosos, kisosun kosos, beberapa cerita. Ahkamun, dan beberapa hukum. Hukumnya sholat, wajibnya puasa Ramadan, dan hukumnya haji, dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa hukum. Dalam Al-Quran itu mengandung beberapa hukum dan beberapa kisah-kisah, cerita-cerita para anbiya wal mursalin. Bahkan sampai dengan ceritanya orang kafir, ceritanya para raja-raja kufar dan seterusnya. Cita-cita. Nahnu naqussul qasasa min amba'ir rusuli inusabbitu bihi fuadak. Aku ceritakan cita-cita dari para nabi untuk mengokohkan, menguatkan, menetapkan pikiranmu. Inusabbitu bihi fuadak. Sehingga kita menjadi tegar. Kalau kita punya anak, misalnya toleh, tidak soleh, kita ingat pada ceritanya Kanaan. Kalau kita misalnya ada yang salah satu di antara kita di penjara, akan dikuatkan hati kita dengan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan penjara itu lebih baik bagi aku. Ahabbu ilayya asijnu ahabbu ilayya. Jadi menguatkan, menetapkan, mengokohkan hati pikiranmu. Sehingga qasas itu dan hukum-hukum itu kita menjadi jelas. Dan sifat-sifatnya Allah. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Itu baru sifat wajib mustahil, sifat mukhal, sifat jaiz. Wujud kita bako mukhalafatul lil khawatisi, yang jumlahnya ada 20. Allah wujud, ya. Sifatnya Allah itu wujud. Dan kita diwujudkan, aslinya kita Adam. Saya umur 76. Kalau sudah tambah 25 tahun lagi kan jarang orang umur 100 itu. Kita Adam, tidak ada. Asalnya tidak Adam, menjadi Adam ilal maujud, badal maujud summal Adam. Kita tidak ada menjadi wujud. Setelah wujud kembali tidak ada lagi. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sifatullah
Di situ dimuat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu. Qul huwallahu ahad. Ahadu hadhihi salasah. Salah satu di antara tiga itu tadi. Qasas, ahkam dan sifat. Itu jelas bahwa sifatullah ta'ala. Itu termasuk sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah sifat-sifatnya Allah. Hukiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana jalisan. Diceritakan bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai orang yang duduk ala babil Madinati, di pintunya Madinah. Beliau duduk di pintunya Madinah. Idmarrat janazatu rajulin. Tiba-tiba lewatlah jenazah orang-orang laki-laki, seorang laki-laki. Jenazah lewat itu, kalau jenazah di sini kalau dipikul ya zikir ya. Idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Ketika kamu mikul orang jenazah, ketahuilah bahwa sesudah itu kamu akan dipikul juga. Ini sudah tidak bisa. Tiba-tiba jenazah seorang lelaki lewat. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, hal alaihi dainun. Adakah orang laki-laki ini punya utang ya jenazah ini? Qalu, mereka menjawab, alaihi dainu arba'ati dirhima. Beliau punya tanggungan utang sebanyak 4 dirham. Kemudian huwa mata, kemudian dia mati, laki-laki tadi meninggal. Padahal dia walam yu'addiha, dia belum sempat membayarnya utang tadi, 4 dirham tadi, tidak membayarnya dia. Kalau Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sallu fa inni la usolli ala man kana alaihi dainun. Salatlah kamu, aku tidak akan mensolati orang yang punya hutang. Wa mata wa lam yu'addih, kemudian dia mati dan dia tidak sempat membayarnya, tidak membayar hutang tadi. Gitu. Kemudian fanazala Jibrilu alaihi salatu wassalam faqala, maka Nabi sering bayar hutangnya orang yang meninggal tadi, sering Nabi bayar hutang. Kalau dia masih punya hutang, dia enggak mau mensolati. Turunlah Jibril alaihi salam faqala, berkata Jibril berkata, ya Muhammadu, innallaha ta'ala yukri'uka salama wa yakul, hei Muhammad, sesungguhnya Allah kirim salam pada kamu, bacakan salam pada kamu. Dia berkata, ba'astu Jibrila bisuratihi. Kata Allah, firman Allah, aku ngutus Jibril dengan bentuknya Jibril, gambarnya Jibril. Wa adda dainahu, kemudian Jibril membayar hutang orang laki-laki tadi, jenazah tadi. Terus, ya Rasulullah, kum, salatlah kamu. Ya Muhammad, hei Muhammad, khitabnya adalah Muhammad. Fasalli, salatlah kamu. Fa innahu maghfurun lahu, beliau diampuni karena sudah dibayar hutangnya tadi. Man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahu. Barang siapa man sholat di atas jenazahnya, Allah akan mengampuni dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Jibrilu, min aina lahu hadil karamah. Dari mana baginya kok saya punya keramat yang seperti itu?
punya karomah kemuliaan yang luar biasa itu laki-laki jenazah tadi. Faqala, maka Jibril menjawab, biqiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin surat Qul huwallahu ahad. Sebab dia membaca setiap hari mi'ata marrah, 100 kali setiap hari. Surat Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai. Pantesan dia punya karomah gitu ya. Li'anna fiha bayanu sifatillahi wa sana'i alih. Karena dalam surat Qul huwallahu ahad itu penjelasan tentang sifat-sifatnya Allah dan pujian baginya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan, beliau bersabda, man qara'a fi umrihi marratan, barang siapa baca surat Ikhlas seumur-umurnya sekali aja, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannati khususon. Dia tidak akan keluar dari dunia kecuali dia sudah melihat tempatnya, yaitu di surga khususnya. Man qara'a fis shalawatil khamsi fi kulli yaumin marratan, barang siapa membaca surat Ikhlas pada salat 5 waktu setiap hari sekali aja baca Qul huwallahu ahad, yusaffi'u yaumal qiyamati li jami'i aqrabaihi wa asyiratihi mimman qad istaujaban nar. Dia akan baca sekali aja dalam 5 waktu, 5 kali sehari. Dia baca sekali, dia akan menolong pada semua kerabat-kerabatnya besok pada hari kiamat, dan kawan-kawannya wa asyirotih, dan kawan-kawannya dari golongan orang yang tidak seharusnya, orang yang pasti menghain neraka, tapi ditolong, disyafi'u, ditolong. Orang membaca surat Ikhlas pada 5 waktu sekali aja, dia akan beri syafaat yaumul qiyamah. Kerabatnya, kawan-kawannya yang seharusnya dia adalah orang-orang neraka. Hadisul arba'in. Man qara'a fil hadis, man qara'a Qul huwallahu ahad, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad ma'at tasmiyati, dengan disertai bismillahirrahmanirrahim ma'al basmalah, ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanatan, Allah akan mengampuninya dosa-dosa selama 50 tahun. Alhamdulillah. Di dalam kitab tafsir Hanafi ya. Demikian para jamaah sekalian kami hormati. Silakan untuk yang bertanya, monggo. Diucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikran Abdullah atas penyampaian dalam pengajian Kitab Turutun Nasihin pada siang hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri, monggo yang ingin bertanya, masih dalam pembahasan membaca suratul Ikhlas, basmalah dan muawwizatain. Dari mas-mas santri MAJT Basnas, ada yang ingin ditanyakan? Mas Farhan, Mas Alfi. Ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan mengenai bacaan surat Al-Ikhlas pada waktu sholat 5 waktu tadi Pak Ustadz. Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas tapi sholat kita tidak khusyuk, apakah masih mendapat berkahnya surat Al-Ikhlas itu sendiri apa enggak? Mungkin itu aja Pak. Memang ada sebuah ayat, qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khasyi'un. Beruntunglah
orang-orang mukmin yang sholatnya, isi dalam sholatnya itu khusyuk, nggak ada perhatian kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya keampuhan surat ikhlas itu sesuai dengan kehusuan juga ya. Kalau 60% ya 60% dia dapatnya. Gitu aja ya toh. Kalau dia 50 50-50 ya 50-50. Kalau dia sampai 100% totalitas ya luar biasa. At-tawaqi an mulahadatil khalqi, terjaga betul dari perhatian manusia. Tidak sama sekali memperhatikan dari makhluk apa saja. Tapi pernah Rasulullah mengadakan lomba sholat. Ini kita bisa memaklumi ya. Sedangkan para sahabat bergagal semua mereka sholatnya. Karena Rasulullah kan waspada. Beliau qalbihi kama min ru'yatan sabatat wala yura. Depan belakang sama Nabi itu melihat. Jadi terakhir Sayyidina Ali yang sukses. Dapat hadiah dia. Jubah mengkutunia. Karena sukses khusyuk. Tidak akan tahu, Nabi sudah ngerti. Oh ini gak usah tahu Nabi. Bosok Arab salam Sayyidina Ali. Ingat hadiah. Ingat hadiah jubah mengkutunia tadi. Kalau tidak dikutunia lebih bagus lagi itu. Jadi akhirnya dia mengatakan, Nabi Muhammad kamu tidak khusyuk tadi ya kan, salam ingat pada dia. Iya Rasulullah. Gak jadi. Kalau begitu betapa sulitnya suatu khusyuk itu ya. Kita mengakui. Ya, kita mengakui. Zaman sahabat aja orang yang khusus, orang luar biasa itu seperti itu. Jadi kita harus memakluminya, maka tergantung dari persentasenya tadi, khusyuk tadi, keberuntungannya itu tadi. Di samping dan Allah menerimanya. Demikian. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, selamat siang. Perkenalkan saya Joko dari Lamper, warga Lamper nih Joko. Izin bertanya Pak Yai, saat ini fenomena yang sedang terjadi banyak sekali anak muda yang mudah untuk melangkahkan kaki ke puncak gunung, tapi sulit untuk melangkahkan kaki ke masjid. Nah itu bagaimana Pak Yai dalam merespon fenomena tersebut? Apakah dengan membaca surat Al-Ikhlas itu dapat menumbuhkan rasa hubun untuk mentadaburi Al-Quran atau memperbanyak ibadah Pak Yai? Matur nuwun. Memang untuk ibadah itu diliputi dengan makarih, sifat-sifat tidak suka. Tapi kalau maksiat diliputi dengan mahabbah, semangat rasanya. Sehingga itu sebagai cobaan. Maka nafsu itu luar biasa. Nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala hubirrodoi wa intaftimhu yang fatimi. Harus dipaksa nafsu itu kita tinggalkan. Kalau kita mau ke masjid rasanya berat sekali. Maka ada doa yang luar biasa untuk bisa menjadi ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pakso. Hawanya memang berat, memang. Kalau tidak begitu kan tidak ada ujian ya. Untuk memperoleh surga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Padahal kalau kita kemaksiat rasanya semangat. Itulah setan. Setan itu luar biasa. Innahu lakum adum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata.
jangan diberi kesempatan. Nah, setan kerjasamanya dengan nafsu. Kalau dituruti sampai tua dia tidak akan disapeh. Nafsu itu kayak anak kecil, seperti anak kecil. Jika kamu tidak paksa, tidak mau nyusu ya, itulah nafsu. Seperti anak kecil. Demikian. Kita mohon pada Allah hamdan yuwafi ni'amah wa rizqan fi mazidah wa salat tibul qulubi wa dawaiha fi shifaa'in wa sallim ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halalan wasi'an thayyiban wa qdi hawaijana hawaij dunya wal akhirah idfa' 'anna al bala' wal waba' wa ta'un fitan alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian kitab Durratun Nasin pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.